Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Baiklah, di sini Ibu ingin mengabsen dulu ya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Oh, Siti ya. Kenapa dengan Siti? Oh, lagi sakit. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Amin. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai apa itu asam dan basa. Nah, sekarang Ibu ingin melanjutkan materi dari minggu lalu. Nah, sekarang Ibu punya dua bahan ini. Ada satu baking soda dan pisang. Nah, ayo siapa yang tahu dari kedua benda ini mana yang termasuk asam dan mana yang termasuk basa? Ayo tunjuk tangannya. Iya, kamu Rani. Oh, betul sekali jawabannya ya. Jadi, pisang ini termasuk ke dalam zat yang bersifat asam. Jadi, ternyata tidak hanya jeruk loh yang termasuk ke dalam asam. Dalam pisang pun terdapat asam, yaitu namanya asam folat. Nah, sedangkan ini ada baking powder ya, baking soda. Nah, baking soda ini merupakan contoh dari zat yang bersifat basa. Nah, sekarang sifat asam dan basa ini biasanya basa itu lebih cenderung bersifat lebih licin. Nah, contoh lain dari kedua benda yang Ibu tadi sebutkan, ada yang tahu apa lagi? Silahkan tunjuk tangannya. Ya, kamu benar. Jadi selain benda baking soda dan pisang ini masih banyak sekali bahan-bahan alam yang termasuk ke dalam sifat asam dan basa yang sering kita ketemui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari asam basa ini terdapat 3 teori yang mengemukakan mengenai asam dan basa. Nah, teori itu yang pertama ada teori Arrhenius, yang kedua ada teori Bronsted-Lowry, dan yang terakhir ada asam teori Basa-Lewis. Nah, dari ketiga teori ini, masing-masing dari teori tersebut memiliki kekurangan dan keunggulannya ya. Nah, jadi Ibu harap kalian ketika mempelajari materi asam basa ini, Ibu harap kalian bisa tahu zat-zat apa saja yang bersifat asam ataupun basa, serta bisa mengetahui konsep dari asam dan basa itu sendiri. Lalu, kalian juga bisa mengidentifikasi indikator-indikator apa saja yang bisa dijadikan sebagai identifikasi asam dan basa. Nah, dari penjelasan Ibu itu, sekarang Ibu ingin bertanya. Yang tahu silahkan angkat tangannya ya. Oke. Untuk mengidentifikasi suatu zat yang bersifat asam ataupun basa, itu diperlukan indikator. Nah, indikator ini bisa berupa kertas lakmus, indikator universal, larutan bromtimol biru, larutan phenolphthalein, dan lain sebagainya. Dan ada juga namanya indikator alami. Nah, siapa yang tahu bahan-bahan alami apa saja yang bisa digunakan dalam indikator alami? Silahkan tunjuk tangannya. Ya, kamu, Sheila, jawabannya apa? Ya, betul sekali, kita beri A+. Lalu, Adit, apa jawabannya? Ya, benar sekali. Siapa lagi yang tahu? Ya, kamu, Siti. Oh, ya betul sekali. Jadi dari jawaban teman-teman semua, sudah paham ya indikator alami apa saja yang bisa dijadikan untuk mengidentifikasi asam ataupun basa. Nah, asam basa ini bisa dilihat dari pH-nya. Nah, kalau asam biasanya memiliki pH kurang dari 7, sedangkan basa biasanya memiliki pH lebih dari 7. Nah, pH yang sama dengan 7 itu disebut dengan pH netral. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui indikator alami itu terbuat dari bahan-bahan alam apa saja. Lalu ada pengertian dari asam dan basa, teori-teori yang mengemukakan asam dan basa. Nah, setelah itu Ibu ingin bertanya lagi nih. Ayo
angkat tangannya ya yang bisa tahu jawabannya. Siapa yang bisa menjelaskan perubahan warna indikator dalam larutan asam dan basa menggunakan kertas lakmus? Ayo angkat tangannya. Oke, tenang ya, kita berurut ya. Ayo dimulai dari barisan ini dulu. Apa jawabannya? Ya, benar sekali. Lalu yang sebelah sini? Ya, benar. Nah, jawaban kalian semua itu benar ya. Benar semua ya. Nah, sekarang kan tadi kita udah banyak belajar tentang asam dan basa ya. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, ada yang ingin bertanya? Iya, kamu, Fatin? Oh, bagus sekali ya pertanyaannya ya. Ayo, siapa yang bisa menjawab pertanyaannya dari Fatin? Ayo, Ibu kasih siapa yang bisa, teman-temannya bisa menjawab. Ya, kamu? Oh, kamu siapa? Andi ya? Ya, bagus sekali ya jawabannya ya. Ya, jadi benar ya. Yang dimaksud dengan indikator itu adalah untuk mengidentifikasi asam dan basa dari suatu zat ataupun larutan. Nah, sekarang untuk tugas kalian di rumah, Ibu ingin membagi 3 kelompok ya. Satu kelompoknya itu terdiri dari 4 orang. Nah, kelompok 1 ya kalian, kelompok 2 ya bagus, kelompok 3 ya. Jadi ada 3 kelompok ini ya. Nah, tugasnya ialah kalian silahkan membuat praktikum sederhana mengenai asam dan basa menggunakan indikator alami. Nah, tadi kan ada tuh indikator alami, ada kunyit, ada bayam merah, ada kubis ungu, bisa juga buah naga. Nah, jadi Ibu ingin kalian membuat praktikum sederhana mengenai indikator alami itu ya, untuk mengidentifikasi asam dan basanya. Nah, masing-masing kelompok ini nanti berbeda-beda ya indikator yang digunakannya. Nah, kelompok 1 menggunakan indikator kunyit. Ya, kelompok 2 indikatornya menggunakan bayam merah, dan kelompok 3 menggunakan kubis ungu. Nanti masing-masing kelompok silahkan melaporkan hasilnya pada Ibu ya minggu depan. Ya, oke. Pembelajaran dari pembelajaran kita hari ini, ayo, siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Angkat tangannya. Ya, kamu. Ya, bagus sekali ya. Jadi, asam dan basa itu merupakan sifat yang bisa dimiliki oleh suatu zat ataupun larutan. Dimana kalau asam ini dia lebih cenderung memiliki sifat rasa yang tajam. Rasa asam yang tajam. Sedangkan basa dia lebih cenderung memiliki sifat yang lebih licin. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali ya. Salah satunya tadi ada pisang, terus ada jeruk, ada baking soda, ada sabun, dan lain sebagainya. Nah, asam basa ini dapat diidentifikasi menggunakan indikator. Indikator itu ada banyak jenisnya ya. Ada indikator universal, indikator alami, dan lain sebagainya. Nah, untuk materi minggu depan, Ibu ingin kalian baca-baca mengenai hidrolisis larutan penyangga dan hidrolisis garam ya. Dan jangan lupa tugasnya dikumpulkan minggu depan ya. Oke. Ibu akhiri apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.